Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua ya. Menarik juga ternyata ini kisah ya Masruf, warga Lombok Tengah yang kebunnya ya, Lombok Tengah yang kebunnya tergusur proyek sirkuit Mandalika. Ya Allah, naudzubillah biaya, kasihan begitu ya. Sampai kapan untuk membayar ini begitu. Ini dari kutipan dari koran Tempo begitu ya. 16 Juni 2023 begitu ya. Bayangkan begitu kan ya. Ini kisahnya begitu. Seperti apa? Warga Lombok Tengah yang kebunnya tergusur proyek sirkuit Mandalika, tapi tautannya sampai sekarang bagaimana begitu nasibnya begitu. Dibayar apa enggak begitu ya. Ya, ditambah lagi dengan yang lain begitu ya, utang-utang yang lain dan sebagainya begitu. Apa yang terjadi selama ini begitu ya? Ya wajar ya. Bahkan gubernurnya sendiri kan ya tahu bahwa bagaimana nanti begitu sirkuit Formula E ini menjadi mangkrak luar biasa. Bisa saja seperti itu begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu ya komentar-komentar netizen. Banyak sekali pro dan kontra dan kritikan Mandalika begitu kan. Ternyata ya menghasilkan tidak hanya kerugian ya 4,6 triliun, tetapi masyarakat dampaknya seperti apa ya. Seperti inilah kalau gagasan-gagasan yang digagas begitu ya tidak sesuai dengan harapan masyarakat begitu. Seperti ini komentar-komentar netizen. Ini komentar-komentar netizen, sejumlah event internasional yang digelar sirkuit Mandalika membuat BUMN rugi 100 miliar ya. Ada warga di proyek tersebut yang lahannya digusur tanpa mendapatkan ganti rugi dari pemerintah. Bayangkan, kemana sekarang begitu kan pemerintah begitu ya, kok seolah-olah tutup telinga begitu ya. Bahkan ini ditunggu komennya ya Mas Giring Ganesa ya, Oki Sigitwit ini kemana begitu ya. Dulu begitu ketika Dennis Regar mengatakan bahwa selamat mewaspal di sirkuit Mandalika Pak Presiden, tapi ada yang kegambar tuh karena sirkuit masih gaib di Jakarta sana. Tapi tahu-taunya apa begitu ya. Yang disalahkan, yang dibully Formula E pada waktu itu, tapi yang untung Formula E. Sedangkan Mandalika buntung luar biasa begitu kan, meninggalkan utang 4,6 triliun. Bayangkan begitu, MotoGP ruginya 50 miliar, event WSBK ya ruginya juga berapa? 100 miliar begitu ya. Artinya apa? Siapa yang lebih hebat membangun sirkuit ini begitu ya? Ya, jalan satu-satunya saya tebak saja, yaitu Anies Baswedan lebih hebat begitu ya, dibandingkan dengan para menteri-menteri yang kemudian mengelola sirkuit Mandalika begitu ya. Nasib warga yang tergusur, ayo dong bersuara. Dennis Regar kemana begitu ya. Betul, dampak lingkungan dan sosial belum terpecahkan seluruhnya ya. Mana nih yang bayaran begitu ya. Jadi kritikan-kritikan netizen begitu kan. Ya, membangun sirkuit itu harus kita lihat apakah itu pro rakyat ya, apakah pro pemerintah, atau jangan-jangan adu gengsi dan sebagainya begitu kan. Ya, kita lihat saja bah perkembangan Mandalika. Berapa total ya biaya dari total pembangunan Mandalika ini, ingin tahu begitu ya. Bahkan event gede diserahin ya ke bank-bank gondrong. Itu yang gini jadinya. Kompetisinya apa selain jualan radikal khilafah. Ini dulu kajian kalainya investasinya gimana. Terus kalau itu ada trust ya, gimana validasinya begitu ya. Ini waktu masih dibilang untung, lahan belum dibayar. Sekarang sudah dibilang rugi, masih punya utang. Semoga lahan tersebut segera dibayar. Lahannya tidak dibayar begitu ya. Lalu kemudian meninggalkan utang 4,6 triliun, motor GP-nya buntung, eventnya buntung dan sebagainya. Katanya investasi jangka panjang begitu ya. Kalau di awal sudah seperti itu ngapain begitu ya? Kalau tidak ada event ya Mandalika tidak bisa digunakan begitu. Apakah digunakan sebagai balapan apa begitu ya? Jadi kan aneh begitu ya. Artinya apa? Artinya mungkin ya kurang tepat sasaran di situ begitu kan. Ini menjadi dampak luar biasa kepada masyarakat. Lahan masyarakat tidak dibayar dan sebagainya begitu ya. Bahkan level sirkuit aja kayak gini, ujungnya gimana dengan kereta cepat dan IKN ya, meninggalkan utang semua begitu kan ya. Apalagi proyek-proyek ambisius ini begitu kan ya. Kita lihat saja begitu, kalau hasil ngutang siapapun bisa begitu ya. Kira-kira kan seperti itu begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, ini agak menarik begitu ya. Kisah Masruf ya, warga Lombok Tengah yang kebunnya tergusur proyek sirkuit Mandalika. Sampai hari ini ya katanya tidak dibayar begitu ya.
Ini ya dari Tempo ya, belakangan nama sirkuit Mandalika menjadi sorotan. Pasalnya sejumlah event internasional yang digelar di sirkuit tersebut merugi. Gelaran World Superbike atau WSBK misalnya BUMN dibuat rugi 100 miliar ya. Gara-gara ajang ini bahkan MotoGP 2022 juga disebut ya menyumbang tekor kurang lebih 50 miliar. Bayangkan begitu ya. Kalau sudah tekor seperti ini begitu akibatnya apa begitu kan ya. Ini dalam jangka panjang oke-oke aja lah begitu kan punya lapangan sirkuit. Tetapi kalau tidak ada eventnya tidak ada gunanya juga begitu kan di situ begitu ya. Ini pembangunan sirkuit Mandalika telah dicanangkan sejak akhir 2016. Proyeknya dikuasai kepada ya PT Pembangunan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development ya, Corporation ITDC ya. Namun pekerjaannya baru digerakkan tahun 2019 ya. Sirkuit ini rencanakan ya jadi tuan rumah MotoGP selama 3 musim dari musim 2001 sampai 2023 sehingga ditargetkan kelar pada Juni 2020. Bahkan ya selama pembangunan ternyata sirkuit yang terletak di kawasan ekonomi khususnya atau KEK Mandalika ya, Lombok Tengah ya dan Nusa Tenggara Barat ini sempat menjadi problematik ya. Melansir dari majalah Tempo edisi Sabtu 3 Oktober 2022, proyek tersebut terbelit masalah pembebasan lahan. Sejumlah penduduk mengklaim memiliki lahan di lokasi di mana kawasan tersebut sedang dilakukan pembangunan. Nilainya mencapai 800 miliar. Bayangkan begitu ya. Ini apakah ini masih dibayar atau tidak begitu ya? Wallahu alam, kita lihat saja perkembangannya nanti begitu kan. Bahkan kami ingin lihat ya, apakah nanti biaya dari ya pembangunan ini menghabiskan dana berapa? Ingin tahu begitu ya. Menindaklanjuti laporan tersebut, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM kemudian turun ke NTB ya. Berdasarkan aduan dari warga sekitar proyek, Komisioner Komnas HAM ya BK Ulang ya, WK Ulung Hapsara menyebutkan ada kasus ya salah bayar ganti rugi. Ada pula yang merasa belum dibayar tapi tanah milik sudah digarap ya. Bahkan ini salah bayar ganti rugi. Bayangkan begitu ya. Kok seperti ini begitu ya. Ada yang belum dibayar dan sebagainya begitu. Beberapa di antaranya bahkan sudah ya memenangi gugatan di pengadilan tingkat banding. Sampai saat ini ada 16 digit lahan yang dilakukan oleh Komnasnya, ucapnya. Berdasarkan catatan Komnas HAM, ya pemilik dan ahli waris tanah di proyek sirkuit Mandalika itu diantaranya bernama Gema Lazwardi, ya, Ahmad Masrub dan Sibawai, ya. Kehadiran Komnas HAM dinantikan keluarganya Ahmad Masrub, ya, pria ini kehilangan lahan sebesar 1,9 hektar, ya, di ujung, ya, Desa Kuta, Kecamatan Pujut, ya. Tanah itu masuk ke dalam rencana sirkuit Mandalika. Seratusan polisi bersama sejumlah aparat lain yang menggeruduk tanah Masrub pada Sabtu 12 September 2020. Dia bersama anaknya berupaya melawan, namun kalah jumlah. Mesin ya bulldozer langsung meratakan kebun Masrub, ya. Padahal kata Sibah, ya, istri Masrub, pihaknya tak terima ganti rugi serupiah pun. Menjual tanah itu juga tak pernah, ya. Apakah yang terjadi begitu ya ini? Sembari kedua tangan memegang kepala, Sibah menyandarkan tubuh ke sudut rumah. Sesekali ia menoleh ke sejumlah bulldozer, ya, yang tengah meratakan lahan ya seluas 1,6 hektar, ya, yang kebun milik keluarganya. Sibah udah berpuluh-puluh tahun tinggal di bercocok tanam di sana bersama suaminya. Dari hasil dan itu dan Masrub bisa menghidupi kelima anak mereka, begitu ya. Putri Sibah Sudirman 29 tahun menjelaskan asal-usul tanah 6,6 hektar memiliki keluarganya, yang dimiliki keluarganya. Lahan tersebut dulu milik Gowoh, ya, kerabat mereka yang tak punya keturunan. Gowoh lantas mewariskan tanah kepada keponakannya, ya, Seratib alias Ahmad Kanif. Masrub membeli lahan itu dari Kanif pada tahun 1973, ya. Kemudian terbitlah Pipil Garuda alias surat tanda pembayaran tanah masa itu tanah, ya, nama Ahmad Masrub. Pipil, ya, bukti jual beli. Surat-surat itu asli dan sering kami, ya, perlihatkan, tapi tak ada tanggapan. Namun TDC ditargetkan pengembalian surat itu. Menurutnya Sudirman, ya, ETC mengklaim menguasai lahan itu setelah membelinya dari Gowoh tahun 1993, ya. Hal itu dinilai ganjil bagi Sudirman. Pasalnya kata dia Gowoh telah meninggal tahun 1943. Bagaimana saktinya, ya, Gowoh yang mati tahun 1943 lalu hidup lagi dan menjualnya tanah itu ke ITDC pada tahun 1993. Kan lucu begitu ya. Jadi kan aneh begitu ya. Bahkan sebelumnya, ya, pengurusan itu awal tahun 2020, ya,
Ayah Sudirman Masruf sempat diseret ke pengadilan oleh pihak ITDC begitu yuk. Terus kemudian pria itu dituduh menyorobot ya lahan ITDC. Lahan yang telah dimilikinya sejak tahun 1073 itu tersebut dia divonis hukuman 2 bulan penjara. Namun vonis batal lantaran dia menang di tingkat banding ya. Kendati begitu sejak saat itu hidupnya tak tenang. Dusunnya kerap didatangi polisi. Sementara itu, Ketua Tim Verifikasi Satuan Satgas Percepatan Pembangunan YK Mandalika bentuk Polda NTB, Ajun Komisaris ya Besar Awan Haryono mengatakan tanah yang diklaim keluarga Masruf masuk zona hijau. Artinya alat bukti yang diklaim mereka amat lemah ya. Selain hijau, tim mengkategorikan beberapa wilayah lain dengan zona kuning yang merah sesuai dengan level kepemilikannya surat tanah. Artinya apa selama ini? Kalau kita ambil kesimpulan, kalau memang tidak pro rakyat, ngapain kita harus membangun sirkuit dengan paksa seperti itu begitu ya? Artinya di tingkat pengadilan menang begitu, kok ini kan aneh juga begitu, gimana begitu ya. Tetapi wallahualam, inilah ya pada rezim hari ini kita tahu masyarakat sudah cerdas ya menilai ini semua. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Honda Podcast Rakyat ini, kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Honda Podcast Rakyat ini.